Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam pertemuan 5, yaitu membahas mengenai pengembangan pseudocode struktur kontrol pengulangan atau biasa kita kenal dengan istilah looping. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama definisi struktur kontrol pengulangan, yang kedua jenis struktur kontrol pengulangan, yang ketiga pseudocode struktur kontrol pengulangan, yang keempat dash checking struktur kontrol pengulangan, yang kelima algoritma dengan struktur kontrol pengulangan. Struktur kontrol pengulangan digunakan untuk melaksanakan sederetan instruksi berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ada 3 cara penempatan keputusan pengulangan. Yang pertama, pada awal pengulangan atau leading decision loop. Yang kedua, pada akhir pengulangan atau trailing the decision loop. Yang ketiga, menjumlahkan angka pada suatu waktu atau counted loop. Yang pertama, leading decision loop. Kondisi diuji sebelum beberapa instruksi dieksekusi. Kemudian perintah leading decision loop adalah struktur do while. Format struktur kontrol pengulangan do while yaitu do while kondisi K bernilai true, instruksi 1, instruksi 2 sampai instruksi N. Kemudian counter ditutup dengan end do untuk menutup perintah do while. Contoh kasus, ini sebuah hotel membuat penomoran kamar yang dikelompokkan berdasarkan bilangan genap. Jumlah kamar yang tersedia adalah 5 kamar. Berikan bilangan genap sesuai dengan banyaknya kamar. Definisi masalah, yang pertama input jumlah kamar, outputnya 5 deret bilangan genap. Proses, jika I kurang dari atau sama dengan jumlah kamar, lakukan pengulangan berikut. A sama dengan A plus 2, kemudian cetak A. Outline solusinya, inputnya kita baca N, proses do while I kurang dari sama dengan N, A sama dengan A plus 2, I sama dengan I plus 1, cetak A. N do, kemudian outputnya cetak A. Program bilangan genap yaitu fungsinya untuk menghasilkan bilangan genap sesuai dengan data yang diinput. Deklarasinya integer A sama dengan 0, integer I sama dengan 1, integer N. Deskripsi baca N, do while I kurang dari sama dengan N, jadi batasnya sampai N ya. Kemudian A sama dengan A plus 2, I sama dengan I plus 1, cetak A, N do, dan N. Yang kita ketahui di sini A-nya dimulai dari 0, I dimulai dari 1. Oke. Test plan checkingnya, data masukan, data 5, N-nya sampai 5 ya. Hasil yang diharapkan 2, 4, 6, 8, 10, yaitu bilangan genap ya. Nah, tabel dash checkingnya ini I sama dengan 1, N sama dengan 5, I kurang dari sama dengan 5. Apakah benar 1 kurang dari sama dengan 5? Yaitu iya. Kemudian A sama dengan 0, karena dimulai dari 0 ya, A-nya. 0 tambah 2 hasilnya 2. I sama dengan I, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Cetak A, yaitu hasil tadi 0 ditambah 2. Kemudian cetak A sama dengan 2. Dilanjutkan perulangannya 2. I-nya, N-nya 5, yaitu 2 kurang dari sama dengan 5, iya benar. Dan cetak 2, tadi ya, 2 ditambah 2, jadi tidak 0 lagi, tetapi menggunakan yang di atasnya. 2 ditambah 2 hasilnya 4, kemudian I-nya, yaitu menggunakan 2 ditambah 1, yaitu hasilnya 3. Cetak A-nya 4, dan seterusnya sampai nanti di bagian 10. Kemudian yang keenam, I sama dengan 6 itu tidak kurang dari lagi tetapi lebih dari sama dengan N, maka tidak, maka memberhentikan pengulangannya hanya sampai 5 saja, seperti itu ya.
Kemudian yang kedua, trailing decision loop, yaitu beberapa instruksi dieksekusi sekali sebelum kondisi uji. Jika kondisi false, instruksi akan diulang sampai kondisi bernilai true. Perintah trailing decision loop adalah struktur repeat until. Format struktur kontrol pengulangan repeat until seperti ini, yaitu perintah repeat, instruksi 1, instruksi 2, sampai instruksi N, counter until kondisi K sama dengan true. Contoh kasus, yaitu sebuah bank membuat nomor antrian berdasarkan bilangan ganjil. Jumlah antrian maksimal 5, berikan bilangan ganjil sesuai jumlah antrian. Nah, definisi masalahnya, pertama input jumlah antrian, outputnya 5 deret bilangan ganjil. Proses, jika I kurang dari sama dengan jumlah antrian, lakukan pengulangan berikut, cetak A. A sama dengan A plus 2. Outline solusi, input baca N, prosesnya repeat cetak A. A sama dengan A plus 2, I sama dengan I plus 1, until I lebih dari N. Cetak A untuk outputnya. Jadi batasnya sampai N-nya ini adalah 5 ya. Program bilangan ganjil, fungsinya menghasilkan bilangan ganjil sesuai dengan data yang diinput. Deklarasi integer A sama dengan 1, integer I sama dengan 1, dan integer N. Deskripsi baca N, repeat cetak A, A sama dengan A plus 2, I sama dengan I plus 1, until I kurang dari sama dengan N. Undo dan N untuk mengakhiri perintah. Undo ini untuk mengakhiri perintah perulangannya. Test plan checkingnya itu N, datanya adalah sampai ke data yang ke nomor 5. Hasil yang diharapkan itu adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Tabel disk checkingnya I yaitu 1, N-nya 5, cetak A. Dimana A itu adalah 1 dimulainya. Kemudian A sama dengan 1 plus 2, hasilnya 3. I sama dengan 1 plus 1, hasilnya 2. Apakah I lebih besar daripada N? Tentu saja tidak, maka tetap dilanjutkan. Sampai dari nomor 2, I-nya, kemudian dicetak dicetak yaitu 2 plus 2. Hasilnya ini ya, A, 3. 3 yaitu 3 plus 2, hasilnya 5. Kemudian I-nya adalah 2 plus 1, hasilnya 3. Apakah I ini lebih besar daripada N, atau apakah 3 ini lebih besar daripada N? Tidak, maka lanjutkan perulangannya sampai dia ke nomor yang I-nya adalah 5. Di I yang ke-6, yaitu kita masukkan apakah I lebih besar daripada N, apakah 6 lebih besar daripada 5? Jawabannya iya, maka akhiri perintah perulangannya hanya sampai ke nomor 5 saja, I-nya yang ke-5, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, counted loop, yaitu pencacah pengulangan digunakan jika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui. Pelaksanaan loop dikendalikan oleh indeks pengulangan. Perintah counted loop adalah struktur for. Format struktur kontrol pengulangan for yaitu for loop index sama dengan nilai awal to nilai akhir step n. Statement 1, statement 2 sampai statement n, kemudian ditutup dengan perintah n4. Contoh kasus, ini buatlah sebuah deret bilangan sebanyak 5 yang menampilkan angka 1, 4, 9, 14, 25. Definisi masalah, input jumlah bilangan, outputnya 5 deret bilangan akar kuadrat. Prosesnya jika I kurang dari sama dengan jumlah bilangan, lakukan pengulangan berikut. Cetak A sama dengan SQR A. Ini adalah pangkat ya, SQR square, artinya pangkat 2. Outline solusinya, inputnya kita baca N, prosesnya for I sama dengan 1 to N, cetak A sama dengan square A.
and for untuk mengakhiri perintah for. Outputnya cetak A. Program bilangan kuadrat fungsinya untuk menghasilkan bilangan kuadrat sesuai dengan data yang diinput. Deklarasi integer A, kemudian integer I, integer N. Deskripsi baca N, for I sama dengan 1 to N, cetak A sama dengan square I, and for, dan tutup dengan perintah N. Test plan checkingnya, data masukan, data N-nya adalah 5, hasil yang diharapkan 1, 4, 9, 16, 25. Tabel desk checkingnya, I sama dengan 1, N-nya 5, dicek apakah I kurang dari sama dengan 5, hasilnya ya. Kemudian A didapat hasilnya square I, yaitu 1 pangkat, hasilnya adalah 2, 1 pangkat 2 ya, hasilnya ya tetap 2. Cetak A, hasilnya 2, I sama dengan I plus 1, yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Kemudian lanjutkan perintahnya yang ke I-nya adalah 2. I apakah lebih kecil dari dan sama dengan 5? Ya benar hasilnya. Kemudian A square I, yaitu square 2 atau 2 pangkat 2, hasilnya 4. Cetak A 4, I sama dengan I plus 1, yaitu 2 ditambah 1, hasilnya 3. Dan terus berulang sampai dia ke I-nya yang kelima. Kemudian dicek I yang ke-6, apakah kurang dari sama dengan 5? Tidak ya, karena sudah lebih besar daripada 5, makanya no. Kemudian semua perulangannya dihentikan atau di stop. Kemudian yang terakhir nested repetition, yaitu nested repetition terjadi jika di dalam pengulangan terdapat statement pengulangan yang lain. Format nested do while, yaitu do while kondisi K1 bernilai true, do while kondisi K2 bernilai true, statement 1, statement 2, statement N2, N-do, statement N1, dan N-do. Jadi dia melakukan pengulangan di dalam pengulangan. Ada 2 pengulangan ya. Contoh nested repetition yaitu buat prosedur code untuk menampilkan output sebagai berikut, yaitu 111, 222, atau 333. Jawabannya definisi masalah yaitu input kita jumlah baris dan jumlah kolom, outputnya menampilkan angka sesuai baris dan kolom. Prosesnya do while B kurang dari sama dengan 3, do while K kecil kurang dari sama dengan 3, cetak K sama dengan K plus 1, N-do atau mengakhiri perintah yang K ini, cetak B sama dengan B plus 1, N-do untuk mengakhiri perintah yang di atasnya, pengulangan B. Outline solusi, input baca B dan K, prosesnya do while B kurang dari sama dengan 3, do while K kurang dari sama dengan 3, cetak K sama dengan K plus 1, N-do, cetak B sama dengan B plus 1, N-do. Outputnya cetak K. Tabel desk checkingnya, nah, di sini kita mulai dari mencetak B-nya B1, kemudian K1. B apakah kurang dari sama dengan 3? Jawabannya iya. Kemudian dia akan melakukan pengulangan ke K, di mana dia akan mengulang K yang pertama, K kurang dari sama dengan 3, jawabannya iya. Kemudian lanjut ke penghitungan K sesuai yang ada di sini, lanjut ke perhitungan K dulu, yaitu K1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian cetak B. Nah, cetak B-nya masih sama, cetak B-nya tetap 1 karena pengulangan K-nya masih dilanjutkan. Memulai pengulangan yang kedua, K-nya 2, dicek apakah K kurang dari sama dengan 3, iya, maka cetak 1, K2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah 3 sama dengan 3, iya sama, maka langsung lanjutkan ke perhitungan K ditambah 1 yaitu 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian untuk perintah yang K-nya keempat sudah tidak bisa karena sudah lebih, maka
langsung no. Dan dia langsung mencetak B1 plus 1, yaitu menjalankan perintah yang ini. B1 B plus 1, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian lanjut ke perulangan yang B, kemudian dicek 1 untuk K-nya, dicek apakah B ini yang 2 kurang dari 3, ya, maka lanjutkan perulangan yang K, di mana K-nya dicetak 1 ditambah 1 hasilnya 2, dan seterusnya sampai yang keempat. B-nya masih sama, tapi dicek lagi untuk yang B ini setelah hasil yang ketiga dia masih bisa lakukan perulangan sampai ke B-nya itu adalah 4, dia sudah tidak bisa, maka berhenti karena sudah lewat dari kondisi yang di awal. Oke, ini adalah pengulangan-pengulangan yang ada di dalam pemrograman ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.